Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kita telah melewati tahun yang begitu penuh dengan tantangan, dengan berbagai macam perubahan, dengan norma-norma yang baru, di mana kita tidak bisa bergereja, kita tidak bisa sesuka hati berjumpa dengan keluarga kita atau teman-teman. Dan kalau kita punya keluarga yang tinggalnya di luar kota, itu lebih sulit lagi saudara, kita nggak bisa berjumpa dengan mereka dengan begitu mudah seperti dulu ya. Lalu kita juga semakin dipersempit ruang gerak kita. Kita nggak bisa pergi traveling, bahkan kita diminta untuk bekerja di dalam rumah. Semua ini terjadi dengan begitu tiba-tiba, kita tidak pernah memikirkannya, kita tidak pernah berharap hal itu akan terjadi seperti itu, tapi kita melaluinya. Kita ini seperti dipaksakan untuk memasuki satu norma-norma yang baru. Tapi tidak apa-apa tuh saudara, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Nah, meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, kita tidak boleh kehilangan visi. Kita mengikuti Tuhan yang selalu punya visi di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini sejak awal, itu Tuhan mempunyai visi. Dia melihat sampai ke depan apa yang ingin dia lakukan. Oleh karena itu, dia juga menginginkan agar tubuh Kristus itu tidak kehilangan visi sama sekali. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat pada hari ini tentang visi, perspektif, dan perkataan. Mari kita lihat dari kitab Bilangan yang ke-13. Ayat yang pertama dan kedua berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah saudara, bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan. Mereka meninggalkan Mesir penuh dengan pengalaman-pengalaman yang pahit, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan mentalitas budak, merasa rendah diri, kehilangan identitas sebagai anak-anak Allah. Mereka sudah lupa bahwa mereka ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Bahkan saudara, mereka kehilangan visi sebagai orang-orang kerajaan Allah. Jadi saudara, mereka sudah betul-betul itu dalam keadaan yang sangat down waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kita baru saja meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan berbagai macam pengalaman yang kita hadapi. Mungkin pada waktu Anda masuk ke dalam tahun 2020, itu Anda membawa visi yang sangat luar biasa, penuh dengan pengharapan baru, tapi tiba-tiba di tengah jalan, bahkan bukan di tengah jalan saudara, pada awal tahun 2020 kita sudah menghadapi pandemik ini. Dan semua orang berpikir mungkin ini hanya 2 bulan, 3 bulan. Tapi itu nggak selesai, lalu orang pikir mungkin 6 bulan selesai. Ternyata sampai akhir tahun dan memasuki tahun 2021 kita belum melihat apa-apa. Namun saudara, saya ingin Anda tidak kehilangan pengharapan, bahkan tidak kehilangan visi sama sekali. Bangsa Israel menghadapi hal yang lebih pahit lagi, karena mereka mengalami masa perbudakan selama 400 tahun di Mesir. Oleh karena itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan segera memberikan mereka visi yang baru. Apakah visi yang Tuhan berikan? Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, itu mereka harus mengintai terlebih dahulu tanah yang akan diberikan kepada Tuhan, yang Tuhan perkatakan itu penuh dengan susu dan madu. Tuhan ingin memberikan sebuah fresh beginning, sebuah permulaan yang baru, ya, di mana Tuhan tidak menginginkan mereka untuk tinggal di masa yang lalu, tinggal di dalam kepahitan, tinggal di dalam rasa penyesalan, dengan mengeluh, dengan kemarahan, dengan kepahitan, tanpa pengharapan. Bahkan saudara, mereka sudah kehilangan identitas dan visi mereka sendiri. Nah, Tuhan ingin mereka melakukan sesuatu yang baru.
yang segar, yang membawa pengharapan sekali lagi untuk mereka bisa melakukan atau menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang segar buat orang-orang Israel. Nah, Tuhan berbicara kepada Musa dan memberikan kepada Musa visi, yaitu untuk mengintai tanah perjanjian itu. Pada waktu Tuhan memberikan visi, itu Tuhan menyertakan juga dengan tuntunannya, dengan guidance, dengan direction, saudara. Yang pertama, Tuhan katakan bahwa engkau harus memilih pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Jadi ada satu pemimpinnya dari masing-masing suku, yaitu 12 suku itu. Lalu perintahnya adalah mereka tuh harus pergi ke pegunungan. Dari sanalah mereka harus mengintai dan kemudian mereka harus membawa balik buah atau hasil daripada tanah itu. Nah, kita bisa melihat, saudara, dari ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah, visi ini sebenarnya, saudara, itu datangnya dari Tuhan kepada Musa dan segenap bangsa Israel. Tapi waktu mereka pergi mengintai, itu Tuhan memerintahkannya untuk mengintai itu dari atas gunung, bukan di dataran yang sama. Nah, di atas gunung ini berbicara tentang doa. Ini merupakan sebuah visi yang sangat besar yang membutuhkan keberanian, keyakinan, kekuatan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan menginginkan bangsa Israel itu untuk mulai dari atas gunung. Tidak sembarangan untuk pergi mengintai, tapi harus naik ke atas gunung dulu. Demikian juga dengan kita. Bagaimanakah sebuah visi itu lahir, saudara? Kita tahu ada banyak perusahaan yang juga mempunyai visi setiap tahun. Nah, visi yang mereka peroleh itu adalah apa yang ingin mereka dapatkan pada tahun tersebut. Apa yang menjadi goal mereka pada tahun tersebut. Dari goal itulah mereka melahirkan visi dan inilah goal yang akan kita capai. Lalu ada tuntunan-tuntunan yang datang daripada pimpinan perusahaan. Namun, saudara, visi yang Alkitabiah itu lahir dari dalam hati kita, dari dalam manusia roh kita. Dan itu merupakan produk doa kita. Hubungan kita, relationship kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau itu lahirnya dari dalam roh kita, maka kalau kita menghadapi tantangan apapun juga, kita tidak akan kehilangan arah. Kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami goncangan. Sekalipun mungkin kita akan mengalami sedikit rasa takut, tapi kita tidak akan tinggal di dalam ketakutan itu. Karena dia lahir dari roh kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta dan kita tahu persis bahwa ini datangnya daripada Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong kita di dalam setiap tantangan, di dalam setiap hambatan. Apapun nanti, saudara, tantangan yang datang, kita tahu kita tidak sendirian. Amin, saudara. Dan kalau itu datang di dalam manusia roh kita, dari dalam roh, dari dalam hati kita, maka kita juga tahu di sini ada Roh Kudus yang nanti akan menuntun kita, membimbing kita, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kepastian-kepastian yang berikutnya. Dan kita harus belajar untuk mengikuti tuntunan tersebut. Kita nggak bisa, saudara, mengikuti tuntunan yang dari kepala kita. Karena dari dalam kepala kita ini banyak naik, turun, banyak emosinya, banyak ketakutannya, banyak kebimbangannya, tidak terlalu percaya diri. Tapi kalau dari sini, kita tahu ini adalah Roh Kudus yang menuntun. Nah, saudara, Allah adalah Allah yang senantiasa memberikan visi kepada anak-anaknya. Pada waktu Abraham dipilih oleh Tuhan, itu Tuhan segera memberikan visi untuk keluar dari tanah nenek moyangnya, untuk mengikuti Tuhan, memasuki perjalanan, pergi ke tanah perjanjian. Dan tuntunan Tuhan itu jelas, bagaimana
Tuhan nanti akan memberkati dia, bagaimana nanti bangsa-bangsa juga akan diberkati oleh karena Abraham, dan setiap orang yang memberkati Abraham itu akan diberkati juga. Jadi ada banyak tuntunan yang Tuhan berikan. Lalu kepada Musa, Tuhan memberikan visi untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, lalu diberikan tuntunan untuk pergi mengintai tanah perjanjian dan membawa pulang buah-buah atau hasil tanah daripada negeri itu. Lalu kepada Yosua, Tuhan memberikan tuntunan atau Tuhan memberikan kepada Yosua itu visi untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan tuntunannya adalah dia harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari 7 malam. Dan tidak boleh berbicara sama sekali sampai pada hari ke-7 mereka baru boleh meniupkan trompet itu. Jadi saudara, semua orang yang kita lihat di dalam Alkitab itu mereka mempunyai panggilan yang berbeda. Karena panggilannya berbeda, mereka itu menerima visi yang berbeda juga. Mereka menerima tuntunan yang berbeda juga. Contohnya kalau Anda ini seorang businessman atau pengusaha, seorang guru, seorang politikus, hamba Tuhan, seorang dokter, seorang banker, bahkan seorang ibu rumah tangga, itu Tuhan juga akan memberikan visi. Jangan Anda pikir sebagai ibu rumah tangga Anda nggak perlu visi. Anda perlu visi. Anda ingin melihat bagaimana keadaan suamimu ke depan bersama-sama dengan engkau. Bagaimana keadaan anak-anakmu dari kecil sampai besar, apa yang mau engkau lakukan dengan anak-anakmu? Kita harus punya visi, sehingga kita tahu nanti arahnya kemana. Dan bagaimana caranya nanti kita akan berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Kita semua baru saja keluar dari keadaan yang tidak menentu. Ya, kita tidak tahu dan tidak bisa mendapatkan satu garansi dari siapapun juga apa yang akan terjadi setelah ini. Ada banyak orang mempunyai banyak pertanyaan, mempunyai banyak keraguan-raguan, kebimbangan. Apakah mau melakukan ini atau jangan, mau kerjain ini atau enggak, mau bikin pelayanan ini atau enggak. Semuanya tuh enggak, kita masih mereka-reka saudara. Para ahli juga tidak mempunyai jawaban yang pasti. Tapi satu hal yang kita bisa ketahui adalah kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita bisa minta tuntunan kembali kepada Tuhan. Kita bisa meminta visi yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan visi untuk Anda dan saya. Karena kita berkata, tanpa visi, maka orang akan menjadi liar. Orang akan menjadi binasa. Visi itu sangat diperlukan saudara. Nah bersamaan dengan visi yang baik yang datang daripada Tuhan, kita juga memerlukan sebuah perspektif yang benar. Kalau enggak, visi kita nanti akan mati. Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-27 sampai ke-33. Dikatakan di sini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu mereka berbicara tentang berbagai macam orang-orang raksasa yang ada di sana. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan. Itu semuanya ada di dalam tanah perjanjian ini, bahkan di sekeliling tanah perjanjian ini. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Oh, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33 perhatikan saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa.
Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? 12 orang ini saudara, dikirim bersama-sama, mendapatkan instruksi yang sama, melihat negeri yang Tuhan mau berikan itu bersama-sama, lalu mereka kembali bersama-sama, memberikan laporan bersama-sama kepada Musa yang memberikan perintah itu kepada mereka. Namun, laporan yang diberikan kepada Musa itu semuanya berbeda, sangat ekstrim. Mereka ada di dua sisi yang berbeda sama sekali. Mereka pergi bersama-sama, tapi mereka pulang menjadi dua kubu. Apa yang terjadi di sini saudara? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Perspektif saudara. Masalahnya ada di dalam perspektif. 10 orang mengatakan bahwa bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu, sangat besar, ada keturunan raksasa di sana. Oh, sangat menakutkan. Kita nggak bisa maju menyerang bangsa itu. Mereka itu lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara, mereka belum masuk dan mereka belum menyaksikan, tapi mereka membesar-besarkan dengan perkataan mereka. Dan semua orang yang kami lihat di sana itu orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka sudah dikalahkan dulu saudara dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat dari perspektif yang salah. Mereka melihat dari perspektif diri mereka sendiri. Bahkan mereka mengatakan bahwa kami melihat diri kami seperti belalang kecil. Dan demikianlah kami di hadapan mereka. Saudara, orang Israel itu bukannya kecil-kecil banget. Kalau dibandingkan sama orang-orang Asia, mereka itu masih jauh lebih besar. Tapi apa yang mereka lihat sebuah kenyataan, itu membuat apa yang mereka lihat ini, pandangan mereka, mata jasmani mereka, itu membuat mereka menjadi takut terlebih dahulu. Mereka sudah mundur terlebih dahulu. Mereka udah tidak mau lagi memasuki tanah perjanjian itu, sekalipun Tuhan yang memberikan tanah perjanjian itu. Sekalipun Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai bangsa ini. Mereka sudah dikalahkan dengan pandangan mata mereka yang sangat terbatas. Dan mereka melupakan siapa yang ada di dalam mereka yang jauh lebih besar. Lebih besar dari semua raksasa yang ada di muka bumi ini. Daud tidak menjadi ketakutan ketika dia menghadapi raksasa Filistin. Karena dia melihat bahwa kita ini adalah barisan daripada Allah yang hidup. Nah saudara, hal ini sangat disayangkan kalau kita menghadapi tahun 2021. Kita melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang menakutkan, perkara-perkara yang gak jelas. Lalu kita sudah menjadi ketakutan terlebih dahulu. Ingat saudara, ada Tuhan yang besar di dalammu. Amin. Haleluya. Tapi apakah yang diperkatakan oleh 2 orang pengintai yang pergi bersama-sama dengan mereka? Sementara yang 10 orang perkataannya itu banyak, analisanya banyak, perinciannya itu banyak saudara, dan membawa ketakutan yang amat sangat kepada bangsa Israel. 2 orang ini berbicara singkat, padat, jelas, dan itu merupakan tuntunan yang daripada Tuhan. Mereka berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mereka punya satu keyakinan. Mereka punya iman yang sangat besar. Mereka bukan melihatnya dari mata yang terbatas ini, tapi mereka melihatnya dari mata roh mereka sendiri. Tahukah Anda bahwa di dalam manusia rohmu ini, itu ada indera rohani. Memiliki mata, memiliki telinga, memiliki penciuman, memiliki alat perasa. Anda bisa merasakan siapa yang berbicara di dalam Anda. Kedua orang ini mempunyai perspektif yang berbeda. Mereka mempunyai perspektif kerajaan Allah. Coba Anda terka
Siapa yang menang, saudara? Secara natural, tentu yang 10 orang ini yang menang. Karena mereka berbicara dengan begitu penuh keyakinan juga, tapi dari perspektif yang salah. Dan ini membawa seluruh bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka langsung mengeluh dan mereka meminta untuk kembali ke tanah Mesir dan mau mati di sana aja. Ngapain? Kita keluar dari tanah Mesir yang di sana masih ada makanan, orangnya nggak seperti orang-orang raksasa, nggak makan penduduknya. Sementara kita keluar dan memasuki tanah perjanjian ini, nanti kita dimakan oleh semua orang di sana. Tahukah Anda, begitu banyak berita yang kita dengar, sangat banyak saudara. Dan sedikit orang yang membaca firman Allah, sedikit orang yang mempercayai perkataan Allah. Kalau kita membaca Alkitab kita dengan tekun, kita merenungkannya, kita mendoakannya, kita mempercayainya, kita teguh di dalam firman Allah ini saudara, maka kita akan melihat sebuah kemenangan. Kita akan melihat Tuhan itu sebetulnya ada di pihak kita. Tuhan belum meninggalkan kita. Tuhan masih ingin melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya sedang berdoa puasa selama 21 hari. Hanya ada 2 hal yang ada di dalam roh saya yang sungguh-sungguh ingin saya doakan saudara. Yaitu yang pertama, saya meminta pencurahan Roh Kudus bagi seluruh dunia, bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Allah, bagi sekolah-sekolah, pemerintahan, bagi keamanan negeri, bagi semua orang, seluruhnya saudara. Apa yang Tuhan ingatkan kepada saya, itu yang saya doakan. Dan hal kedua yang saya minta kepada Tuhan, mujizat. Melalui pencurahan Roh Kudus ini, orang bisa melihat Allah, bisa melihat lagi visi ke depan, bisa mempunyai pengharapan kembali, dan mereka akan menerima mujizat demi mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan. Ini yang harus kita nantikan saudara di tahun 2021 ini. Tuhan belum kehilangan visi atas muka bumi ini. Selama bumi masih ada, Alkitab berkata akan ada musim menabur dan menuai. Akan ada siang dan malam, akan ada musim gugur dan musim semi. Semuanya itu tidak akan berhenti. Dan ini Tuhan perkatakan setelah banjir itu selesai pada zaman Nuh. Nah saudara, apa yang kita perkatakan? Perspektif kita itu akan menentukan perkataan kita. Kemana kita akan mengarah itu tergantung dari apa yang kita lihat. Kalau kita mampu melihatnya dari mata roh kita, kita punya visi, maka perkataan kita akan benar. Perspektif kita akan benar. Kalau Anda punya visi yang sangat besar, tapi Anda tidak punya perspektif yang benar, perkataanmu akan salah. Di tengah jalan waktu Anda menghadapi banyak tantangan, banyak hal-hal yang menekan, Anda langsung akan down. Tapi kalau kita senantiasa berdiri di dalam perspektifnya Allah, apapun yang terjadi saudara, kita akan tetap teguh, kita akan terus memperkatakan perkataan-perkataan firman. Kita akan memperkatakan perkataan yang bukan yang positif saudara, tapi apa yang benar. Yang benar itu adalah perkataan Allah. Yang benar itu nilainya jauh lebih tinggi daripada yang positif. Amin saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan 10 orang dan yang 2 orang ini. Bilangan 14, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Dikatakan lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu juga. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin
lalu pulang ke Mesir. Inilah yang diperkatakan oleh kebanyakan orang. Yang 10 orang dengan perkataannya yang sangat negatif menyebabkan seluruh orang ikut menjadi negatif. Mau kembali lagi ke masa lalu, mau lagi mati di tanah perbudakan. Saudara, saya mau tanya, adakah di antara kita yang mau kembali ke masa lalu yang buruk, lalu mau mati aja di tempat perbudakan? Kita diperbudak oleh ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, sakit penyakit, sakit hati, kepahitan. Kita diperbudak oleh semuanya itu, saudara. Apakah kita mau tinggal di sana? Apakah kita mau mati dalam keadaan yang seperti itu? Saudara, saya berharap hal itu tidak akan terjadi di antara kita. Amin, saudara. Nah, tetapi yang sangat menggairahkan, saudara, kelompok yang minoritas ini tetap berdiri teguh. Mereka tidak menyerah, mereka tidak mengikuti perkataan yang 10 orang sekalipun didukung oleh seluruh bangsa Israel. Saya ingin mengajak Anda pada hari ini, sekalipun dunia mengatakan segala sesuatu yang sangat negatif, sekeliling kita mengatakan yang ini, yang itu, yang tidak baik, yang buruk, yang jelek, yang penuh dengan ketakutan, saudara jangan didengar. Anda tidak perlu mengikuti semua itu. Orang semua mengalami ketakutan, suntik vaksin atau tidak. Buat perencanaan atau tidak, maju atau tidak, ke dokter atau tidak. Semua orang menjadi ragu-ragu hanya karena mereka mendengar begitu banyak berita, saudara. Saya bilang, tunggu ya, saya masih berdoa. Saya masih menantikan Tuhan pergi suntik atau jangan. Saya nggak mau mengikuti suara orang banyak, saudara. Saya mau menjadi orang yang minoritas, tapi berdasarkan janji-janji Allah. Apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Roh Kudus tuntun di dalam manusia roh saya. Perhatikan apa yang diperkatakan oleh 2 pengintai ini. Mereka memperkatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, lihat, perkataan mereka itu luar biasa. Mereka bukan meninggikan ego, tapi mereka meninggikan Tuhan. Mereka percaya akan janji-janji Allah. Mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar, mereka sudah menerima, mereka sudah menaruh perkataan Allah di sini yang sudah menjadi iman, sudah mendaging kepada mereka. Jadi daging mereka itu sudah terkikis habis. Kita harus seperti itu, saudara. Kita harus mengikis habis daging kita supaya tidak lagi menjadi takut akan apa yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Kalau kita punya visi, kita punya perspektif yang benar, kita punya firman Allah, kita tidak perlu menjadi takut. Kita maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan Anda harus tahu, orang-orang yang minoritas itu biasanya orang-orang yang tertinggal. Artinya bukan Anda tertinggal, Anda nggak bisa maju, tapi Anda nggak akan diperhatikan oleh orang-orang banyak itu. Tapi nggak apa-apa, saudara. Jadilah orang minoritas yang mencapai tujuan akhir Anda daripada menjadi orang banyak tapi nggak maju-maju. Amin, saudara. Saya memilih untuk menjadi orang minoritas, tapi ya dengan satu keyakinan, tenang-tenang, tetap memiliki damai sejahtera Allah, tetap bisa tidur, tetap bisa tersenyum, tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, daripada menjadi 10 orang yang setiap hari tinggal dalam ketakutan, ketidakpastian, bingung, takut,
down, stres, depresi, gak bisa tidur malam hari, bangun pagi rasanya malas. Saudara, saya gak mau menjadi orang yang seperti itu. Amin. Haleluya. Sebab kita mengikuti Tuhan yang sangat luar biasa. Saya setiap hari berdoa kepada Tuhan selama 21 hari ini, Tuhan penuhi cawanku, cawan sukacitaku, cawan kebaikanku, cawan kekuatanku, cawan kemurahanku, cawan imanku. Saya minta kepada Tuhan, saudara, supaya saya tidak menjadi tertekan dengan menjadi orang yang minoritas. Dan Tuhan memenuhi semuanya itu. Haleluya. Nah, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Apakah yang terjadi dengan 10 orang ini dan 2 orang ini? Dengan apa yang mereka perkatakan, apa yang keluar dari mulut mereka. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Apa yang terjadi, saudara, pada waktu mereka ingin melempar mereka dengan batu? Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bayangkan, saudara, perkataan yang meninggikan Tuhan, perkataan Allah yang kita perkatakan dari bibir mulut kita ini, itu akan mendatangkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, di dalam negeri kita, di dalam kota kita. Kita harus senantiasa berdiri pada posisi yang benar. Itu sangat penting, saudara, untuk bisa melihat semua hal dari sisi yang benar, dari sisi yang baik. Dan itu akhirnya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Amin, saudara. Nah, di tahun 2021 ini kita akan mengalami tantangan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu kita memerlukan visi yang jelas. Kita perlu menyelaraskan perspektif kita dan memperkatakan perkataan yang benar dengan iman yang ada pada kita. Jika kita memandang tahun yang baru ini sama buruknya dengan tahun yang lalu, saudara, maka sesungguhnya kita sudah dilumpuhkan terlebih dahulu dan kita kehilangan berkat-berkat yang sudah Allah persiapkan bagi kita karena kita membawa raksasa kafir dari tahun 2020. Tapi kalau kita membawa Allah yang hidup, yang sudah menjadi Tuhan atas hidup kita, dan kita telah dan Tuhan itu telah menyertai kita sepanjang tahun 2020, dan kita masih mempercayai bahwa Dia masih dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, maka Tuhan akan memberikan kita visi, Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat semuanya itu, dan kita akan mencapai garis akhir, menyelesaikan tahun ini, saudara, penuh dengan kemenangan, penuh dengan gairah, bukan dengan sakit penyakit, bukan dengan keterpurukan, bukan dengan kegagalan. Amin, saudara. Tujuan Tuhan atas hidup kita tidak akan berubah hanya karena zaman berubah. Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada raksasa-raksasa yang ada di hadapanmu, di depan matamu, bahkan yang ada di sekelilingmu. Dia adalah Allah yang dahsyat. Allah yang ada di dalammu adalah Allah yang dahsyat. Saudara, ingat, kita ini senantiasa ada di dalam agendanya Tuhan. Dia mempunyai visi yang sangat besar untuk kita semua. Dia ingin memberikan kepada kita tanah perjanjian itu. Saudara, apa yang Tuhan perkatakan di sini, ini adalah tanah perjanjian kita. Kita tidak lagi memasuki tanah perjanjian, tapi kita sudah tinggal di tanah perjanjian. Ini adalah posisi kita. Kita ada di dalam tanah perjanjian karena Tuhan Yesus Kristus.
Dan kita sudah dapat menerima semua berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita oleh karena darah Kristus yang sudah mempersatukan kita. Amin saudara, haleluya. Kita harus berdiri pada posisi Tuhan yang maha besar, bukan raksasa yang tinggi besar. Saudara, itu tidak berlaku bagi orang-orang percaya. Yang di dalammu lebih besar daripada raksasa yang ada di hadapanmu. Mari saudara, kita masuki dimensi yang lebih tinggi, alam spiritual. Saya ingin mendorong Anda untuk menjadikan perspektif kerajaan Allah sebagai yang terpenting di dalam hidupmu. Berdiri teguh, pelihara iman, Tuhan pasti akan datang menolong kita semua. Dan kita akan menerima kemuliaan yang lebih besar lagi di tahun 2021 ini. Amin saudara, haleluya. Mari kita berdoa. Oh rana mata karyanda ralama syanda rabana makarye kerebere derege. Terpuji-pujilah namamu ya Allah, terpuji-pujilah. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Bahkan dalam firman-Mu, Yesaya 43 ayat ke-19, Engkau berkata, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang sudah tumbuh, sesuatu yang sudah muncul sekarang. Tidakkah engkau mengetahuinya? Aku akan membuat jalan yang baru di padang belantara, dan aku akan membuat sungai-sungai di padang gurun. Sungguh luar biasa janji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru bagi kami, dan Kau akan membuat jalan-jalan yang baru bagi kami di tahun 2021 ini Tuhan. Bahkan ketika kami melewati padang gurun, kami tidak melihat sesuatu di hadapan kami. Engkau akan memunculkan sungai-sungai yang baru. Engkau akan memberikan kami air kehidupan itu di dalam roh kami Tuhan. Kau akan meneguhkan kami ketika kami mengalami kekeringan, ketika kami mengalami kesepian, ketika kami mengalami kebimbangan dan keraguan. Engkau akan membawa air kehidupan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh minum dari sana dan disegarkan kembali, dan boleh berjalan kembali di jalan-jalan yang sudah Engkau buat di padang belantara. Bapa, beri kami roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Engkau dengan benar, secara mendalam, secara intim Tuhan, sehingga kami tidak menjadi takut lagi. Celikan mata roh kami untuk menjadi terang, banjiri Tuhan dengan terang-Mu, supaya kami bisa melihat visi yang Kau berikan itu, melihat setiap tuntunan yang Kau berikan itu Tuhan, dan kami tidak akan pernah kehilangan arah. Bapa, terima kasih buat segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya ingin mengingatkan Anda, jikalau Anda melihat, sekalipun itu hanya sebersih cahaya yang memberikan pengharapan, taruh iman di dalam sebersih cahaya itu. Berdoa kepada Tuhan, naik ke gunung yang kudus, dan masuk di dalam dimensinya Allah. Tanya kepada Tuhan, apa cahaya itu? Dan ikuti tuntunan Allah. Saya percaya Anda pasti akan mengalami terobosan. Anda pasti akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, mujizat-mujizat sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.